Inilah Desa Woloan yang berada di Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Kota Tomohon sendiri berada lebih kurang 20 km dari kota pesisir Manado. Desa Woloan adalah sebuah desa cukup asri yang berada di kaki Gunung Lokon. Sejak dulu, desa ini dikenal sebagai produsen rumah kayu Woloan, atau kerap disebut dengan rumah kayu Minahasa atau rumah panggung Tomohon. Rumah panggung ya di Kota Tomohon ini sebenarnya awalnya adalah usaha home industry ya. Jadi itu terdiri dari beberapa orang ya, yang mengolah secara turun-temurun, secara tradisional tentang bagaimana membuat rumah adat. Jadi rumah panggung Woloan ya, rumah panggung Minahasa itu sebenarnya adalah bentuk rumah adat ya, yang dipakai oleh masyarakat Minahasa secara umum. Diperkirakan rumah kayu Woloan mulai dibuat sejak tahun 1940-an. Pada awalnya, industri rumah kayu ini hanya untuk dikonsumsi lokal di Sulawesi Utara. Namun karena desain tradisional elegan yang mengesankan kenyamanan, di era 80-an, rumah unik ini berhasil menarik perhatian warga luar Sulawesi Utara, bahkan wisatawan mancanegara. Hingga akhirnya rumah kayu Woloan ini menembus pasar dunia. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, dalam 3 tahun terakhir, ekspor dari rumah kayu Woloan umumnya meningkat. Di tahun 2013, volume ekspor sebesar 69.603,2 kg untuk tujuan negara Uni Emirat Arab dan Tanzania. Tahun 2014, volume ekspor meningkat mencapai 293.987,19 kg ke Maladewa, Malaysia, Saudi Arabia, Tanzania, Australia, dan Papua Nugini. Adapun di tahun 2015, volume ekspor berada di angka 261.340,60 kg untuk tujuan ekspor Malaysia, Maladewa, dan Belgia. Sementara itu, pada semester awal tahun 2016, tercatat ekspor ke Italia dan Malaysia sebesar 54.607,80 kg. Tren peningkatan ini tidak lepas dari penerapan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Para pengusaha rumah kayu Woloan mulai menerapkan SVLK di tahun 2014 dan 2015. Sistem SVLK diketahui memberikan dampak yang positif. Mengingat ketika melakukan ekspor, industri kayu tidak wajib lagi membayar biaya tambahan. Tanpa sertifikat legalitas kayu SLK dan V-Legal, semua produk kehutanan asal Indonesia termasuk rumah kayu Woloan ini dikenakan prosedur uji tuntas atau due diligence dengan tarif $2.000 hingga $2.500 Amerika Serikat tiap pengiriman. Namun dengan kayu yang bersertifikat ini, kayu tidak lagi diperiksa lama di pelabuhan. Hal ini tentu akan menguntungkan pengusaha dari biaya dan waktu kirim. Soalnya gini, saya mungkin 90% untuk produk ekspor ya. Dia memang lebih aman dari sisi pengerjaannya. Kita sudah terbiasa dengan permintaan-permintaan dari bangsa keluar itu. Kita lebih terbiasa diekspor, jadi mau tidak mau ya legalitasnya ini memang jadi hal yang paling penting. Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Kota Tomohon bersama mitranya Multi Stakeholder Forestry Program MFP3 berinisiatif membiayai sertifikasi SVLK bagi pengusaha rumah kayu Woloan secara berkelompok. Kami mensosialisasikan dan mengumpul pengusaha-pengusaha yang sudah ada tanda daftar industri TDI dan pengusaha-pengusaha ini kami kumpul dan dibentuk satu kelompok yang namanya Woloan Jaya. Nah, Woloan Jaya ini kemudian ada lagi industri rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Kami juga sudah himpun para yang belum itu berarti mereka tidak ada, karena secara home industry mereka belum ada izin tanda daftar industri, maka kita buat juga satu kelompok dengan nama Cempaka.
Dan ini kita juga sudah mengusulkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar supaya difasilitasi sehingga verifikasinya, sertifikatnya ini bisa dibantu dari kementerian. Dan ini memang sedang berjalan. Semoga ini dalam waktu dekat ini bisa keluar. Jadi sebelum berkelompok itu dapat informasi untuk biaya pengurusan perorangan itu biayanya begitu tinggi. Nah, kita dengan modal sendiri yang pas-pasan seperti ini untuk mengurus SVLK itu dengan biaya yang sekian berarti kan nggak mampu. Tapi dengan berkelompok kita mendapat kemudahan. Setidaknya 2 kelompok pengusaha rumah kayu mendapatkan bantuan. 2 kelompok yang dimaksud memiliki jumlah total 16 anggota. 7 anggota pengusaha yang telah memiliki tanda daftar industri atau TDI di kelompok Woloan Jaya dan 9 lainnya anggota yang masih tergolong industri rumah tangga di kelompok Cempaka. Hingga awal November 2016, pengurusan sertifikasi berkelompok ini tersisa hanya proses audit eksternal dan tahap finalisasi. Diperkirakan tahun 2017 sudah dapat digunakan. Adapun untuk penggunaan sertifikasi ini pada dasarnya sama saja dengan SLK yang dimiliki perseorangan. Perbedaan hanya ada pada nama pemilik sertifikat. Perseorangan sesuai individu pengusaha, sementara kelompok masing-masing nama pengusaha dalam kelompok tersebut. Pengusaha-pengusaha tersebut nantinya akan dengan mudah mengirimkan produknya ke luar negeri tanpa lagi khawatir produknya dituding sebagai kayu ilegal atau tidak resmi. Harapannya dengan legalitas kayu ini semua jadi jernih, mana yang baik, mana yang buruk, karena memang tidak dipungkiri banyak yang illegal logging, tapi kasihan yang sudah menanam kemudian disamakan dengan illegal logging. Nah, harapannya dengan VLK ini lebih jelas lagi mana yang hutan tanaman, mana yang illegal logging, sehingga timbul rasa aman masyarakat dalam mengelola sumber daya alamnya. Melalui sistem sertifikasi ini, terbukti bahwa SVLK dapat meningkatkan omset penjualan rumah kayu tomohon ke mancanegara. Semakin banyak pengusaha bersertifikat, tentunya semakin menguntungkan pengusaha maupun pemerintah. Selain menguntungkan pengusaha dari sisi ekonomi, meningkatnya ekspor tentunya mendatangkan devisa bagi negara. Di sisi lain, sesuai dengan tujuan awal, pemberlakuan sertifikasi SVLK diyakini juga turut memberikan dampak positif pada lingkungan hidup. Dengan sistem sertifikasi ini, kayu yang tak bersertifikat atau kayu ilegal tidak dapat digunakan sebagai bahan baku produk kayu olahan. Lebih jauh lagi, SVLK dapat memblokir atas akses-akses pasar bagi kayu yang ilegal. Dengan demikian, pembalakan liar yang menghasilkan kayu ilegal tak lagi terjadi. Hingga pada akhirnya, hutan Indonesia akan semakin terjaga dan lestari.